Cara menaikkan limit aku laku. Nah, di video kali ini saya ingin spesifik membahas tentang bagaimana cara menaikkan limit aku laku, di mana saya mendapatkan tips ini dari orang yang saya kenal yang bekerja di aku laku saat ini, teman-teman. Nah, jelas informasi ini bisa dipercaya ya, karena dia bekerja di sana dan memang bergelut di bidang hal-hal yang berhubungan dengan aku laku pekerjaan sehari-harinya. Nah, cuman orang ini nggak bisa saya sebutkan namanya, karena ini adalah privasi dia, teman-teman. Nah, kemarin saya melakukan atau menghubungi dia via WA dan bertanya apa sih sebenarnya yang bisa menaikkan limit orang di aku laku ini, dan apa saja pertimbangannya yang bisa membuat orang itu disetujui dan ditolak. Nah, dia memberikan 10 tips ya, 10 cara untuk menaikkan limit aku laku secara signifikan, teman-teman. Oke, sekarang yang pertama adalah saya lihat contekan dulu ya, karena saya nggak hafal. Nah, yang pertama adalah sering menggunakan limit aku laku. Nah, ini juga sudah sering saya sampaikan ya. Nah, karena pengalaman saya dengan kartu kredit di aku laku ini kan hampir mirip dengan kartu kredit. Ini ya sama aja. Semakin sering kita menggunakan limit, otomatis kemungkinan kenaikan limit kita bakal semakin tinggi. Nah, oke, sekarang yang kedua. Bayar tagihan tepat waktu. Ini sudah jelas, semua sudah pada tahu ya. Karena bayar tagihan tepat waktu ini maksudnya jangan lebih awal dan jangan terlambat. Kalau saya pribadi, saya sudah bertanya ke dia, baiknya ini berapa sih? Ya, baiknya itu 1 hari sebelum jatuh tempo atau lebih baik lagi pas di jatuh tempo, teman-teman. Itu bagus banget untuk menaikkan kredit poin kalian. Karena kan banyak nih orang yang berpikiran, wah semakin cepat aku bayar, semakin bagus juga nilai kredit poinnya. Enggak ya, itu enggak kayak gitu. Semacam kalau kalian lebih cepat bayar itu ya biasa aja gitu. Tapi kalau kalian bayarnya pas di mendekati jatuh tempo, itu nggak tahu kenapa mereka menilainya lebih baik. Ya, kalau saya berprasangka buruk, ya ini ya kalau mungkin berprasangka buruk ya. Karena kalau kalian tepat bayar di jatuh tempo itu ada kemungkinan orang lupa, dimana kalau kalian lupa kalian kena denda dan denda itu menjadi keuntungan di aku laku. Nah, ini kalau pikiran jahat saya ya, ini adalah asumsi saya yang pastinya juga salah lah ya teman-teman ya. Nah, oke, sekarang yang ketiga ya, sering melakukan transaksi. Nah, transaksi ini banyak hal, nggak harus melulu menggunakan limit aku laku. Transaksi ini kalian gunakan bisa di toko online, bisa di aku lakunya. Tapi sarannya dia, transaksi di aku laku. Kalian belanja aja barang-barang yang murah yang bisa kalian belanjakan di situ. Kalau saya pribadi setiap bulan pasti menggunakan aku laku itu untuk internet, untuk listrik PLN, untuk air PDAM. Nah, buat kalian yang nggak bisa membayar ketiga ini, kalian beli aja sesuatu yang harganya 2.000, 3.000, 4.000 yang bisa kalian temukan di flash sale-nya aku laku itu, teman-teman. Biayanya nggak mahal kok, tapi ini cukup worth it lah. Seminggu kalian lakukan 3 kali aja itu cukup. Kemudian yang keempat, tambahkan dokumen penting. Nah, ini buat kalian yang dokumennya masih belum penting, ini harus kalian lengkapi. Sebenarnya saya nggak melakukan ini sih, karena saya nggak menambahkan NPWP dan BPJS. Tapi saya sudah mendapatkan limit sampai saat ini sebesar 7 juta, teman-teman. Ya mungkin sebagian orang kurang ya, tapi buat saya pribadi ini cukup banget, teman-teman ya. Kemudian yang kelima, selesaikan misi. Nah, kalau kalian lihat di aku laku itu kan ada misi ya teman-teman ya, dimana setiap minggunya itu bisa berubah-ubah dan setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, di misi ini kalian kerjakan aja sebisa mungkin kalian selesaikan. Nah, di situ akan meningkatkan performa kalian di aku laku. Jadi kalau menurut teman saya ini, segala aktivitas kalian di aku laku itu diperhitungkan, teman-teman. Mulai sering searching barang di aku lakunya itu pun diperhitungkan loh. Itu dicatat. Mereka itu mencatat setiap pencarian orang yang ada di aplikasi aku lakunya. Nah, ini fungsinya tentu hanya pihak internal mereka yang tahu ya untuk apa. Ya mungkin untuk big data mereka, untuk marketing mereka, untuk analisa lebih bagus lagi untuk kedepannya memajukan aku laku. Nah, kemudian menaikkan limit mingguan. Nah, ini sebenarnya saya masih belum pernah menemui ya, tapi kata dia limit mingguan ini kadang muncul. Nah, ini bisa kalian ajukan. Nah, ini limit mingguan ini nggak bisa selalu muncul ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak. Ini menunya ada di bagian akun atau di keuangan. Itu di misi yang untuk menaikkan limit aku laku itu, teman-teman, di sampingnya itu menunya ada di situ ya. Nah, cuman di sini saya juga masih belum, jujur aja masih belum pernah menemui, tapi menurut dia ini ada, teman-teman. Kalian mungkin yang sudah pernah menemui, kalian bisa tulis komentar di bawah ya, itu di sebelah mana menunya. Ini saya hanya menyampaikan tips dari dia yang saya sendiri juga sebenarnya nggak ngerti, dan apa mungkin juga saya nggak mendapatkan fitur untuk kenaikan limit mingguan, itu nggak pernah tahu ya. Nah, kemudian belanja di marketplace. Belanja di marketplace ini untuk aku laku itu
hanya ada di Shopee, Bukalapak, Blibli, dan JD.id. Nah, sayangnya di Shopee ini banyak kendala ya, banyak sekali orang-orang yang bingung kenapa pembayaran aku laku tidak muncul di Shopee, padahal sebelumnya ada. Nah, ini saya sudah pernah bahas sebelumnya bagaimana cara memunculkan pembayaran aku laku di Shopee. Oke, sekarang lanjutnya ya, ke-8. Perbanyak undangan referral. Maksudnya perundangan referral ini apa? Undangan referral itu adalah mengundang teman. Nah, ini poinnya sangat besar sekali menurut teman saya. Jadi, aku laku ini kan dalam misi untuk terus menjadi top nomor 1 paling atas ya. Kalau kalian lihat di Play Store, nggak ada tuh yang bisa mengalahkan aku laku untuk aplikasi pay later-nya. Paling hanya Gojek yang bisa mengalahkan jumlah downloadnya. Tapi kalau Gojek kan memang gabung sama Gojeknya ya, sama ojek motor, sama ojek food. Jadi udah pasti yang download banyak. Tapi khusus untuk aplikasi pay later, itu yang tertinggi saat ini masih aku laku. Aku laku itu sudah lebih dari 50 juta download. Dan sedangkan kayak semacam pesaingnya yang mendekati dia kayak Kredivo, itu masih hanya lebih dari 10 juta. Jadi ini gapnya sangat tinggi teman-teman. Jadi aku laku ini pengen mempertahankan bagaimana dia menjadi aplikasi top nomor 1 yang di-download orang di Indonesia. Nah, kalian tentu tahu kan, kalau kalian buka YouTube atau dimanapun itu iklan Kredivo sedang lagi gencar-gencarnya. Ini adalah salah satu bentuk strategi aku laku biar menjadi top nomor 1 untuk mendapatkan pengguna terbanyak di Indonesia. Kalian juga tahu lah ya, aku laku ini juga sebenarnya grupnya itu sangat besar. Aku laku ini satu grup dengan Neobank yang sering kali memberikan hadiah kepada kita. Lalu aku laku ini juga mempunyai top banget dalam hal pendanaan. Aku laku ini dibiayai atau diinvestasikan oleh Jack Ma. Jack Ma adalah pendiri atau orang terkaya di China yang mempunyai Alibaba Group, teman-teman. Nah, kemudian yang ke-9, berikan tanda tangan elektronik. Nah, jujur aja teman-teman, buat yang pengen limitnya di atas 6 juta, ini membutuhkan tanda tangan elektronik. Cuman, saya kemarin agak-agak lupa ya, saya pernah memberikan tanda tangan elektronik enggak ya? Tapi kayaknya sih iya ya. Sekali saya mendapatkan email, kemudian ada link untuk tanda tangan elektronik, lalu saya klik di situ. Makanya saya bisa menaikkan limit hingga 7 juta. Cuman saya agak lupa bentuknya seperti apa, tapi rasanya saya pernah melakukan tanda tangan elektronik. Mungkin nanti saya akan cari tahu lagi sebenarnya apa. Buat kalian yang belum, berarti kalian bisa coba menghubungi customer service tentang apakah kalian memang membutuhkan tanda tangan elektronik atau tidak. Saya rasa nggak semuanya sih ya teman-teman ya. Cuman ini memang beberapa prasyarat aja untuk bisa melakukan kenaikan limit yang menurut teman saya ini. Nah, kemudian yang terakhir yang 10 adalah ajukan kenaikan limit sementara. Nah, strategi ini biasanya dulu saya gunakan untuk di kartu kredit, teman-teman. Saya selalu menggunakan kenaikan limit sementara dan saya menggunakannya full sampai habis limitnya. Lalu kemudian saya di bulan selanjutnya saya mengajukan kenaikan limit sementara lagi. Dan ujung-ujungnya limit sementara saya ini sama bank, contoh waktu itu Bank BCA ya, itu saya diberikan permanen teman-teman. Karena ya pembayaran saya nggak pernah telat, pemakaian saya bagus, itu jadi permanen. Nah, di aku laku pun sepertinya sama, kita bisa mengajukan limit sementara. Tapi balik lagi ya, sayangnya di fitur pengajuan limit sementara ini hanya tersedia beberapa kali aja ya teman-teman dalam seminggu, dan ini nggak selalu muncul ya. Saya juga nggak tahu ya, saya belum menanyakan secara detail bagaimana untuk proses penaikan limit sementara. Nah, saya rasa mungkin dia juga nggak tahu ya, karena mungkin ini bukan bidang dia untuk fitur kenaikan limit sementara. Tapi dia memberikan tips ini tentunya juga pasti nggak asal-asalan, dan dia juga pasti menanyakan ke teman-teman lainnya. Nah, mungkin nanti akan saya bahas khusus ya tentang cara kenaikan limit sementara di aku laku yang memang nggak semua user yang dapat mengajukannya. Nanti saya akan cari tahu bagaimana cara mengajukan limit sementara di aku laku ini, teman-teman. Jadi lumayan kan kita bisa memakai limit sementara itu, teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga buat kalian yang ingin menaikkan limit aku laku kalian itu segera tercapai dan segera disetujui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.